Oke, selamat datang kembali teman-teman di course web scraping. Di sini kita masih di section kedua. Kita ada HTML, CSS, website struktur for web scraping. Jadi yang section kedua ini kita akan belajar DOM ya, Document Object Model dan Navigating HTML struktur. Nah, yang learning objektifnya kita itu ya pasti kita harus belajar apa itu DOM ya, Document Object Model dan strukturnya. Learn how to traverse the DOM using Selenium. Belajar gimana menggunakan DOM itu menggunakan Selenium. Kemudian identify elemen dynamically loaded using JavaScript. Kemudian itu kayak mengidentifikasi elemen-elemen yang dinamis untuk menggunakan yang digunakan oleh JavaScript. Kemudian extract meaningful data from complex website structure. Jadi ngambil data-data yang bagus untuk data website yang kompleks gitu ya. Nah, what is DOM gitu kan? The document object model is a structure representative of an HTML document, allowing program like JavaScript and Selenium to manipulate and navigate it. Jadi DOM itu ya struktur untuk HTML di mana menggunakan JavaScript dan Selenium untuk memanipulasi dan mengambilnya gitu. Jadi tree strukturnya itu ada HTML, ada head, ada title, ada body gitu. Nah, HTML itu kan kayak is the root gitu kan. HTML itu yang kayak akarnya. Kemudian ada head, kemudian ada body gitu. Body contents. Nah, di dalam body itu ada lagi kayak div, h1, tag p gitu kan. Nah, elemen-elemen itu kayak punya parent, child, and sibling relationship. Nah, kemudian itu navigating the DOM using Selenium. Di sini kita bakal cobain gimana sih menggunakan DOM ini pakai Selenium kan gitu. Jadi kita finding element by tag, class, sama expand. Nah, jadi ini ada by tag name. Kita tadi coba nyobain ke H1 ya gitu. Nah, di sini kita cobain lagi. Di sini mungkin kita balikin. Nah, ini kan kita nyobain Aston Nagoya Hotel gitu ya. Nah, kita cobain lagi nih untuk yang dom gitu. Mungkin kan kalau biar lebih rapi, mungkin kita bikin ini ya. Kita bikin selnya itu di sini. Oh, ini. Jadi kita bikin secara markdown ya atau heading ya. Nah, heading itu kita mungkin bikin dua kayak gini lah ya. Kita bikin dua, jadi kita mau navigating the DOM using Selenium. Nah, di sini kita coba balikin itu kita. Nah, ini biar lebih rapi ya. Biar lebih rapi, di sini kita juga mau bikin yang sebelumnya understanding HTML and CSS ya. Nah, itu kita mungkin bikin di sini ya. Di sini kita bikin heading itu bikin tiga kayak gini. Nah, jadi ada ini ya, HTML CSS, kemudian navigating the DOM ini. Nah, navigating DOM-nya tadi kita driver get. Nah, kita mau Google Maps. Nah, Google Maps. Kemudian kita mau ngambil tag name. Tag name-nya H1 gitu kan. Nah, kita driver get, kita bakal ke Google Maps, kemudian kita ngambil H1-nya. Nah, di sini tuh ada error ya teman-teman. Jadi kalau diperhatikan ini ada error gitu kan. Jadi dia sebenarnya kayak nggak unenable gitu kan. Nah, ini sebenarnya bukan error, cuman untuk teman-teman ketahui ini salah satu kelemahan dari Selenium. Jadi sebenarnya tuh dia bukan error, tapi dia nggak sempat untuk mencari tag 6H1 karena kita langsung menyuruh dia mencari gitu di sini. Nah, ini kan kayak dia belum nge-loading tapi teman-teman tuh suruh nyari. Nah, mungkin bisa salah satu caranya itu bisa menggunakan time slip gitu ya. Jadi kita menggunakan time slip atau enggak kita mau ngebikin dia dua hal yang berbeda gitu. Misal maksudnya gimana? Nah, di sini kita mau driver get-nya kita itu di atas gitu. Jadi
ketika dia load, dia nggak bakal menunggu lagi. Jadi misalnya ini kita driver get dulu. Ya, jadi dia udah loading, udah di sini, baru kita print heading text-nya. Nah, dapat H1-nya belian karena di sini sebagai H1 yang kita ambil gitu. Nah, ini kan dia hilang lagi kan. Coba kita ulang lagi. Nah, kita ngambil heading text-nya itu belian karena di sini ada tulisan belian. Terus saya klik dia jadi hilang ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau langsung di sini, nah itu bisa pakai time slip. Jadi dia ada waktu untuk mencari H1-nya gitu. Nah, dia ada waktu mencari H1 kalau misalnya di H1 yang ada di body itu yaitu belian gitu. Nah, mungkin itu ini kita coba cari ya belian ini di mana dia ya. Ini kita mau ambil agak ribet ya. Ini kita inspect, ini di sini ini ada div, sini ada div lagi, ada div. Coba kita turunin lagi div-divnya di sini. Nah, di sini ada H1 yang pertama nih. Jadi di sini ada belian kan. Di sini ada H1, kita ngambil teksnya itu ada belian di sini. Nah, disinilah penggunaan timestamp itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita bakal lanjut ke advance, ke nge-scraping Google Maps-nya, jadi penting sekali untuk menggunakan timestamp ini ya teman-teman. Soalnya dia pas browsernya kita itu pasti butuh waktu untuk ngeloading. Jadi teman-teman tuh emang harus ngasih time slip gitu. Jadi emang di situ penting lah kalau misalnya untuk scraping menggunakan Selenium gitu ya. Nah, kemudian next kita akan lanjut ke kita udah ngebikin ke H1. Nah, ini kita coba by class name ya. Class name-nya container gitu. Nah, kita coba balik lagi di sini. Nah, kita mau mencari class name yang dimana ada container. Nah, ini takutnya sih nggak ada container ya class name-nya. Jadi mungkin kita langsung aja coba contoh yang di awal gitu. Yang di awal ini kan kita nyobainnya drivernya ini ya. Atau mungkin kita cari class name yang di sini deh. Kita mau cari yang di sini belian, ini coba belian yang sama ya. Sini ada ini POH7B ini. By class name itu seperti ini. Nah, ini sama ya. Nah, jadi kita bisa pakai kelas, bisa pakai tag gitu. Jadi bisa beda-beda. Ada kelas, ada tag. Nah, ini sama hasilnya gitu. Jadi itu tergantung dengan preferensi teman-teman dan juga bisa melihat dari websitenya Inspect Elementnya gitu ya. Nah, kemudian next kita juga bisa pakai expert gitu kan, specific element gitu. Nah, specific element ini bisa digunakan seperti ini. Nah, specific element pakai expert. Nah, coba ya kita pakai expertnya itu yang belian tadi yang di sini. Nah, ini cara copy kayak ini, copy expert gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kayak mana sih yang kita copy. Nah, kayak gini. Ada div basis asif div kayak gini ya gitu. Nah, ini kita ganti. Nah, kita coba cek ini. Invalid, perhaps you forget comma. Di sini comma. Mungkin di sini kita agak ini ya. Mungkin kita ambil ininya aja ini. Di sini pasif ada koma di awalnya. Mungkin kita coba mana tadi ya, di sini ini kita copy, coba full expert aja ya, kita full sini. Nah, ini sama sih, kalau misalnya pakai expert sebenarnya juga bisa pakai full expert dia ya, pakai full expert biar nanti dia direct langsung ke si belian gitu. Nah,
Nah, itu untuk spesifik elemen. Jadi mau elemen mana aja, misalnya ini di copy, nanti dia bakal menarik teks yang ada di tag HTML-nya teman-teman yang mau scraping gitu. Nah, itu untuk yang spesifik elemen. Kemudian di sini juga ada finding parent of an element. Jadi kelas 6 itu dia ada kelasnya, kemudian kita ngambil lagi expect-nya gitu. Nah, ini bisa ada parent child relationship. Kemudian ada juga di dalam kontainer itu ada P, ada child-nya lagi gitu, ada anak-anaknya lagi. Nah, itu bisa dicobain. Nah, kemudian juga ada sibling. Nah, jadi dia itu ngambil kayak apa ya, ngambil following siblingnya gitu. Jadi dia kayak ngambil semua yang mirip expertnya gitu. Nah, ini kita langsung aja contoh ke Google Maps untuk yang ini ya, Google Maps extracting hotel links-nya kita gitu. Nah, di sini kita udah ke misalnya nih kecamatan Batam Kota. Kita maunya masuk ke enter query-nya. Jadi di sini mungkin saya kesampingkan aja biar lebih enak. Nah, coba kita mau kita bikin heading dulu. Oke, tadi kan 3 ya, 3 kita bikin 4. 4 biar lebih kecil, kita Google Maps understand the DOM gitu kan. Nah, ini kita kan tadi udah masuk nih, kita masuk ulang ke kecamatan Batam Kota. Nah, kita masuk ulang, dia bakal balik ke kecamatan Batam Kota. Dan lagi mungkin kita driver gap. Nah, ini kan masih Google Maps nih, Google Maps kita masih jadiin variabel. Nah, kemudian kita masukin query-nya. Nah, query-nya itu driver van element Q gitu kan. Nah, Q itu apa? Q itu yang di sini. Nah, di sini tuh ada untuk ngemasukin query nama yang untuk dimasukin ke sini ya. Jadi ini tuh search box gitulah bahasanya gitu kan. Jadi kita ngambil by name. Tadi kita udah belajar by name. Kita belum belajar by name ya. By name itu bisa sebagai kayak query gitu. Nah, di sini itu dia ada name. Nah, di sini dia ada name sama dengan Q. Jadi dia ada banyak ya sebenarnya teman. Jadi tadi kita udah belajar untuk pakai tag, pakai class name, sebenarnya banyak sih untuk expert ini ya. Mungkin kita coba ini mungkin kita bikin scraping Selenium ya, Selenium Python. Coba aja Kiswahili. Nah, ini ada Selenium tutorial. Ini ada class name, expect dan sebagainya gitu ya. Kita mau ngecek scraping table Selenium. Nah, ini kita ada find element by, jadi ada find element by ID, find element by name, find element by expert, element by link text gitu ya, by tag name, class name, CSS selector. Jadi banyak ya, jadi bisa pakai ID, name, expert dan sebagainya gitu. Jadi emang banyak sekali contohnya penggunaan elemen yang mau kita pakai. Nah, di sini kita bakal by name. By name itu di sini ada name-nya Q karena ini search query untuk di Google Maps. Jadi emang
udah ada bahasanya itu template untuk kita pakai gitu. Jadi udah ada pakai by name, Q-nya itu adalah search box gitu. Jadi biar kita masukin search, jadi masukin query-nya hotel in kecamatan kita Batam Kota, hotel in kecamatan Batam Kota di Batam Indonesia gitu. Terus kemudian masukin di query-nya gitu. Nah, kita mau ngambil nih hotel in Batam Kota. Nah, kita udah ke sana kan, hotel in Batam Kota gitu. Jadi ini kelihatan nih hotel-hotel apa aja yang ada di Batam Kota gitu. Nah, kalau nggak kelihatan kita gedein di sini. Karena kemudian kita mau ngambil hotel gitu kan. Nah, ngambil hotel. Nah, di sini kita mengambil hotelnya. Nah, ini scroll dari 4 sampai 20, kita mau expect-nya gitu kan. Nah, expect-nya ini dari mana? Expect-nya itu dari di sini. Kita inspect ini. Nah, kita mau ngambil si link hotel dulu. Ngambil link hotel, coba kita copy full expect-nya gitu kan. Kita ngambil full expect-nya, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini kan ini yang pertama, kemudian kita mau lihat yang kedua. Yang kedua apa gitu kan. Nah, yang kedua kita coba copy full expert-nya. Nah, ini kita coba kita tambahin ya. Kita tambahin terus. Nah, ini coba kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada nih, ada 5, ada 7, tapi slide-nya sama kan? Slide-nya sama gitu. Nah, jadi itu bisa kita ambil. Nah, kalau teman-teman bingung ini maksudnya apa, coba kita copy dulu ini. Nah, ini kita copy. Ini expert-nya mungkin kita ambil aja yang udah kita pakai sekarang ya, nggak usah pakai yang ini. Dan kita ambil aja ini. Nah, kita coba untuk yang di sini. Nah, harusnya kan dia benar nih, si Caliban kan. Coba ini kita copy link, kita lihat benar nggak ini si Caliban Hotel. Nah, ini jadi kan kita ngambil yang kedua itu si Caliban Hotel. Coba kita ambil yang pertama tadi kan kita inspect nih, kita copy ke full expert-nya, kita masukin ke sini gitu, kita masukin ke sini kan, jadi dia yang 5. Nah, hotel link-nya apa? Hotel link-nya itu dia yang harusnya si Blitz Hotel ya, harusnya si Blitz, benar nggak si Blitz gitu kan. Nah, ini benar Blitz. Jadi kita kalau mau nyari ke bawah sampai ke bawah berarti kan harus di looping, harus diputar-putar, maksudnya di for loop kan. Kalau teman-teman itu harus belajar, kalau misalnya paham for loop itu mudah ya, mungkin balik lagi harus belajar dulu dasar-dasar Python gitu. Nah, for loop, nah itu nanti di sini 5, 7 nanti bakal nyambung terus nih kayak 9 gitu ya. Nah, jadi ini kita inspect yang ketiga, yang SK. Di sini ada full expert-nya. Coba kita tambahkan. Nah, coba kita lihat 5, 7, 9. Jadi di sini ada pola, gitu kan? Berarti si expert kita di sini tuh polanya kita di sini kita ngambilnya di sini. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan polanya di 5 kan. Berarti ini jadi X gitu. Oh, salah. Nah, ini kita jadiin X. Nah, jadi kita maunya dari 4 sampai 20 atau mungkin dikit aja ya, sampai 10 biar nggak terlalu lama. Nah, expect-nya yang ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Nah, biar teman-teman paham langsung. Nah, ini X-nya. Nah, kemudian hotel link-nya. Jadi print hotel link gitu kan. Nah, coba kita run. Nah, dia bakal kayak ngeprint hotel link yang udah kita lakuin gitu. Nah, ini hotel yang pertama itu pastinya si tadi apa? Blitz kan. Nah, hotel yang kedua itu Caliban. Nah, ini dia bakal running terus nih. Nah, jadi dari 4 sampai 10 ada 3 hotel gitu. Nah, coba kita buka. Kita buka yang ketiga SK, bener kan SK gitu.
misalnya kita mau 4 sampai 20. Jadi sebenarnya 4 sampai 10 itu maksudnya bukan ada 6 hotel, enggak. Tapi dia X-nya itu untuk rank si full expert-nya gitu, untuk si looping, karena kita tahu yang bergerak itu di div yang nomor 2 terakhir kan, 5, 7, 9 gitu. Jadi untuk yang 6 untuk kan, jadi awalnya kan 4 itu nggak ada, berarti dia pas, hilang gitu kan. 5 dia ada, 5 yang ini yang pertama, karena di sini 5. 6 dia nggak ada, berarti dia pas. Habis itu 7 ada, berarti yang ini. 9 ada gitu kan. Nah 10 dia nggak ada gitu, makanya dia nggak ada lagi, cuma 3. Coba kita bikin 15 gitu kan. Nah coba kita bikin dia 15. Nah 15 harusnya berapa? Yang berarti kan 5, 7, 9, 11, 13 sama 15. Harusnya ada 6. Benar nggak kan dia ada 6 gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ada 6, berarti kan ada link yang belum keambil gitu. Nah ini udah lagi loading. Ini udah 4. Udah 5. Nah ini berarti 5 kan. Kita coba kita buka ini. Nah ini yang keempat itu harmoni, benar harmoni. Yang kelima apa? Yang kelima itu Lovinain, di bawah harmoni Lovinain, benar gitu. Nah kenapa dia yang 6-nya nggak ada? Karena 15 ini dikurang 1, jadi dia 14 gitu. Nah kalau teman-teman bingung kenapa dia 5, seharusnya kan dia 6 tuh, karena 15 kita bikinnya. Nah di Python itu yang di kanan ini selalu dikurang 1, jadi sebenarnya dia sampai 14. Kalau misalnya kita di sini bikin 16, dia nanti baru hasilnya ada 6 gitu. Nah itu merupakan belajar dari dasar-dasar Python yang course di Ngambisku sebelumnya gitu. Mungkin kalau kurang paham bisa balik dulu ke course dasar-dasar Python biar nggak terlalu bingung di codingannya yang udah agak lumayan advance seperti ini teman-teman. Nah ini sambil loading, dan itu sambil jalan. Ini kita balikkan, kita gedekan. Nah ini kan dia masih 5 ya, kenapa? Mungkin coba kita cek. Habis Lovina ini ada Josapa. Coba kita cek nih Josapa nih, bener nggak dia. Coba kita copy full expertnya gitu kan, bener nggak dia 15. Nah dia 15 ya, cuman nggak keambil gitu, mungkin karena kita belum scroll. Jadi kita tuh sebenarnya harus ada nanti fungsional scroll gitu, karena mungkin dia berhenti, dia nggak nge-scroll lagi ke bawah gitu. Nah itu mungkin di next video kita bakal belajar kayak mana cara nge-scroll supaya dia tuh nggak hilang gitu. Harusnya kan ini ada 6 hotel links, nah tapi kita cuma dapat 5 gitu kan. Nah itu harusnya dia nge-scroll kan, nge-scroll ke bawah gitu. Nah itu nanti misalnya ini udah ada scroll, cuman harus ada yang lebih scroll yang lebih advance lagi gitu. Nanti next kita akan belajar untuk kayak mana cara scroll biar dia nggak kehilangan link-linknya gitu ya. Nah, mungkin itu kita balik ke sini. Nah, jadi DOM itu terstruktur represent HTML dokumen. Nah, kemudian selain DOM itu kan ada pakai expert, class name, kemudian ada parent relationship. Kemudian Google Maps itu use dynamically loaded element requiring JavaScript interaction. Jadi sebenarnya yang tadi yang scroll gitu. Jadi kan dia itu ada elemen-elemen yang harus di loading gitu kan, makanya kita tadi pakai scroll, habis itu pakai time slip gitu. Dan itu penting lah untuk dipahami. Nah kemudian understanding parent child relationship, jadi help extract struktur data like hotel names and link. Jadi sebenarnya tuh ada parent child relationship, tadi udah kita pelajari juga kalau misalnya di tag-tag ini dia tuh punya anak-anaknya lagi gitu. Nah seperti apa? Nah misalnya di bridge ini kita inspect ya. Nah sebenarnya kita buka di sini, kita inspect di bridge. Nah ini, nah di H1 ini ada anaknya itu span gitu. Nah sebenarnya dia itu bukan H1 tapi dia si H1 punya si anak si span gitu. Nah ini sebenarnya dia bisa dipakai, cuman kan kita tadi by class atau by kita tadi by class sama
by tag name gitu sebenarnya udah bisa, atau by expert itu tiga ini sebenarnya yang lebih utama gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu dipikirkan untuk parent child gitu. Cuman itu dari untuk belajar ya lebih oke gitu. Nah tapi kalau misalnya di sini tuh udah cukup untuk narik ke si teks si Blitz Hotel ini gitu. Nah itu untuk yang parent child, kayak semoga mudah dipahami dan bisa dipahami ya teman-teman untuk belajar gimana ngambil expert, class name, dan parental relationship. Mungkin itu, see you teman-teman in next video. Thank you.